Kebayang gak sih gimana caranya bertani organik di tempat yang super menantang, kayak di padang rumput Kanada yang gersang itu? Nah, kali ini kita bakal bongkar sebuah riset seru yang mencoba cari cara terbaiknya. Kuncinya ternyata ada di strategi kuno yang dikasih sentuhan modern. Jadi, gini alurnya. Pertama, kita pahami dulu apa sih susahnya pertanian organik. Terus kita lihat solusi cerdasnya, yaitu kerjasama antar tanaman. Habis itu kita bakal intip eksperimen besarnya, kita bedah hasilnya, dan terakhir kita tarik kesimpulan soal apa artinya ini semua buat makanan kita ke depan. Oke, jadi masalah utamanya tuh ini. Petani organik kan nggak bisa seenaknya pakai pupuk kimia. Mereka harus putar otak cari cara alami biar tanahnya tetap subur dan penuh gizi. Nah, ini tantangan berat, apalagi buat nyediain satu nutrisi paling penting yang dibutuhin semua tanaman, yaitu nitrogen. Nah, kenalan dulu yuk sama pahlawan kita, tanaman legum. Anggap aja mereka ini kayak koki pribadi buat tanah. Soalnya, mereka punya kekuatan super buat ngambil nitrogen, yang notabene makanan utamanya tanaman, langsung dari udara, terus diikat di dalam tanah. Siap disajiin buat tanaman selanjutnya. Tapi ya namanya juga pahlawan, pasti ada kelemahannya. Kalau ditanam sendirian atau istilah kerennya monokultur, si legum ini sering banget kalah sama gulma yang rakus. Udah gitu gampang kena penyakit pula. Jadi meskipun jago banget nyiapin nutrisi, mereka tetap butuh bantuan buat bisa bertahan. Nah, kalau sendirian itu menjadi masalah, gimana kalau kita kasih temen? Inilah ide jenius yang lagi diuji sama para peneliti. Sebuah pendekatan bertani yang, kolaboratif. Konsep ini namanya tumpang sari. Ini sebenarnya strategi kuno loh, di mana tanaman itu saling bantu-membantu. Nah, dalam kasus kita ini, tanaman legum yang agak lemah tadi dipasangin sama tanaman pendamping yang lebih kuat. Si pendamping ini tugasnya kayak bodyguard, bantu ngelawan gulma, dan bikin lingkungan tumbuhnya jadi lebih enak. Nah, ini nih pertanyaan paling pentingnya. Oke lah, sistem pertemanan ini mungkin berhasil buat satu musim tanam. Tapi yang benar-benar pengen diketahui para ilmuwan itu, apa efeknya buat tahun depannya? Apa tanahnya jadi lebih bagus buat tanaman berikutnya yang ditanam di situ? Buat jawab pertanyaan itu, para ilmuwan ini bikin semacam kompetisi besar. Jadi berbagai strategi tanam diadu buat ngeliat mana yang paling jago dalam jangka panjang. Oke, kenalan dulu sama para pesertanya. Kita punya 2 tim tumpang sari. Yang pertama tim lentil mustar, yang kedua tim kacang polong oat. Terus ada juga yang main solo, jadi tanamannya ditanam sendiri-sendiri. Nah, sebagai pembanding, ada lahan yang sengaja dikosongin setahun penuh. Ini namanya lahan bera, buat lihat apa jadinya kalau tanah istirahat. Satu lagi, ada lahan yang cuma ditanami kacang polong buat pupuk hijau. Intinya gini, setelah semua tim ini selesai panen dalam satu musim, peneliti bakal nanam gandum durum di semua lahan itu. Tujuannya buat ngeliat warisan apa yang ditinggalin sama masing-masing tim di tanah. Siapa sih yang nyiapin kondisi paling oke buat si gandum ini biar sukses? Baiklah, pertandingannya udah selesai dan hasilnya udah ada. Sekarang waktunya kita bedah. Siapa juaranya, siapa yang kurang oke, dan apa sih sebenarnya yang jadi penentu kemenangan? Jadi kuncinya itu ada di dalam tanah. Para ilmuwan ngukur berapa banyak makanan yang tersisa buat gandum, terutama si nitrogen tadi. Gampangnya gini, makin banyak nitrogen yang kesisa, berarti makin bagus warisan yang ditinggalin. Dan ini dia hasil utamanya. Kelihatan banget bedanya. Tanah bekas tim kacang polong oat punya nitrogen jauh lebih banyak dibanding bekas tim lentil mustar. Nah, ini temuan paling penting dari risetnya. Jelas banget kalau pasangan kacang polong oat itu lebih dermawan buat tanaman selanjutnya. Ya logis sih, makin banyak makanan di tanah, ya gandumnya makin happy dan produktif. Gandum yang ditanam di lahan bekas tim kacang polong oat tumbuhnya lebih subur dan hasil panennya lebih banyak. Kebalikannya, gandum di bekas lahan lentil mustar agak sengsara karena kurang gizi. Jadi, hubungan sebab akibatnya jelas banget kan? Tapi tunggu dulu, ceritanya ada plot twistnya. Pas para ilmuwan ngeliat total hasil panen gandumnya, ternyata pemenangnya bukan tim tumpang sari yang kita kira. Bener banget, justru lahan yang sengaja dikosongin, yang disebut bera tadi, malah ngasilin gandum paling bagus di tahun berikutnya. Loh kok bisa? Ya karena tanahnya bisa nyimpan lebih banyak air dan nutrisi kan, gak ada tanaman lain yang nyedot. Tapi ini kayak pedang bermata dua.
Petani jadi nggak dapat penghasilan sama sekali selama setahun penuh. Jelas ini pilihan yang berat banget dari sisi ekonomi. Terus, gimana soal misi awal kita buat ngelawan gulma? Nah, ini kabar baiknya. Sistem pertemanan ini ternyata manjur. Tumpang sari itu benar-benar bisa neken jumlah gulma dibanding kalau legumnya ditanam sendirian. Ini bukti kalau strategi bodyguard tadi emang beneran jalan. Oke, jadi dari semua pertarungan tadi, apa sih pelajarannya buat kita? Yuk kita simpulkan poin-poin penting dari riset ini buat masa depan pertanian kita. Ada 4 pelajaran utama nih. 1, warisan di tanah itu segalanya. Apa yang kita tanam tahun ini nentuin banget hasil tahun depan. 2, nggak semua tim itu sama kuatnya. Pasangan kacang polong oat itu juaranya. 3, tumpang sari itu emang ampuh jadi prajurit anti gulma. Dan yang keempat, ini penting, yang paling bagus menurut sains belum tentu yang paling masuk akal buat kantong petani. Jadi kalau ada satu hal yang perlu kita ingat dari sini, ya ini dia. Milih tetangga atau partner yang pas itu penting banget. Mau di ladang atau di kehidupan sehari-hari, partnership yang bagus itu nggak cuma berhasil sekarang aja, tapi juga ninggalin jejak positif buat masa depan. Riset ini tuh kayak ngebuka pintu ke berbagai kemungkinan baru. Jadi bikin kita mikir, kira-kira tim tanaman super apa lagi ya di luar sana yang nunggu buat ditemuin? Mungkin aja jawaban buat ngasih makan dunia secara berkelanjutan itu bukan dari satu tanaman super, tapi dari kerjasama tim yang jumlahnya nggak kehitung.